Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyina bil hilm akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa sama-sama berada di dalam masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib, dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Ibrahim bin Adham rahimahullah lagi duduk sama kawannya. Tiba-tiba ada orang yang beliau kenali lewat saat beliau lagi duduk berkawan. Wong yang beliau kenali ini lewat, tapi saat lewat tidak negor dan ucap salam. Ngonyol kalau masuk itu. Ngonyol beda lewat tanpa ucap salam. Padahal pas dia berjalan melewati Ibrahim bin Adham yang lagi duduk bareng kawan-kawannya. Lalu ada yang nyeletuk, yang duduk sama Ibrahim bin Adham nyeletuk, wahai Ibrahim, jingok kawan kita siko itu ngonyol lewat. Itu pun mungkin demikian, baik. Kalau lagi duduk di teras masjid, masuki lewat ngonyol. Ngonyol aja gitu. Aku berhenti klakson, negor aku. Omongan-omongan yang biasa itu tuh enggak. Masuki. Jadi ada yang nyeletuk, tengok kawan kita lewat ngonyol. Ibrahim bin Adham ni wongnya top nian pak. Tidak mudah nyalah ke. Wongnya itu sering nyarikan alasan untuk wong yang kelihatannya berbuat salah supaya kesannya tidak salah. Itu kalau dalam bahasa tasawufnya iltimasul ma'adzir, nyarikan alasan untuk wong biar gitu tidak menjas dia salah. Kalau kita mengucap salah sama wong, tidak jawab, mungkin kita langsung mengeluarkan penilaian negatif, sombong, peka. Tapi kalau wong yang hatinya bersih nyarikan alasan, mungkin dia tidak dengar. Kalau kita nelpon 3 kali tidak diangkat, punya begitu, sengaja niat tidak diangkat. Kalau yang hatinya bersih nyarikan alasan, mungkin dia lagi sholat, mungkin HP-nya lagi dipegang. Kalau kita dapat undangan dari tetangga sebelahan rumah,
Kalau wong yang hatinya tidak bersih, mulai menduga-duga, caknya ada masalahnya sama aku nih. Acara sebelahan tak diundang. Kalau wong yang hatinya bersih nyarikan alasan, mungkin undangannya nyampe, sudah disampaikan tapi belum ke aku. Mungkin dia sudah ngari ke rumah pas aku lagi nak kate. Kalau hati bersih, namanya iltimas al-ma'adid, nyarikan alasan supaya kita tidak cepat nuduh wong. Nah ini sifat yang dibawa oleh Ibrahim bin Adham. Kita pengen punya juga sifat itu, belajar biar tak cepat nyalakan. Jadi Ibrahim bin Adham tadi ngomong sama kawan yang nyeletuk tadi, "Ai sombong ni kawan tadi lewat ngonyo dan ngucap salah." Apa kata Ibrahim? Mungkin dia lagi ada masalah. Wong tu kalau lagi ada masalah, pikirannya berat. Wong kalau pikiran berat, pandangannya kosong. Tidak ngawui Itu kata Ibrahim, mungkin dia tu lagi ada yang dipikirkan. Sehingga umat dia tak fokus dengan kondisi sekitar. Itu kata Ibrahim bin Adham. Akhirnya beliau nak mengklarifikasi. Beliau datangi yang bersangkutan, susulnya. Kawan, ngapo tadi lewat ngonyo tak jengok apa kami lagi duduk kumpul. Ngapa dah ucap salam sama kami? Langsung keluar unek-unek. Aku ni lagi punya masalah. Benar ni ya dugaannya. Aku di ini masalah kau tu. Bini habis melahirkan. Tapi di rumah tak ada apa-apa. Buat kebutuhan perempuan setelah melahirkan. Tak ada apa-apa. Bayangkan perempuan yang habis keluar tenaga sebanyak-banyaknya, setelah selesai nak katik makanan asupan yang bisa mengembalikan energi dia. Apa nak mentah? Apa nak mentah ini? Makanya dia keluar nyari kalu-kalu ketemu yang pacak diinjukkan sama bininya. Tapi dia nyoba pemalu. Nak berketok tu tak lemah. Nak ngomong sama kawan tu malu. Namanya ifa ini. Malu nada gentangan. Malu nunjukkan kalau butuh bantuan. Biarlah wong yang pacak maconya. Namanya ifa itu. Jadi kalau Ibrahim nanya dia nyawa kan, bini habis melahirkan dan aku tak punya apa-apa di rumah. Beliau Ibrahim bin Adham setelah dengar jawaban dari kawannya langsung balik lagi ke rombongan. Dan beliau ngomong sama rombongan, dua dosa kita aja. Dosa kita dua. Satu apa? Niamkan kawan yang lagi butuh. Kemudian suzon. Akhirnya beliau bantulah kawannya tadi dengan cara dibelanjakan. Nah, sifat yang bagus ini, yang patut kita contoh dan kita terapkan. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa terapkan sifat ini. Ma'asyiral hadirin, kemarin mungkin kita masih ingat kita cerita tentang apa kemarin? 2 minggu yang lalu tak terasa anak nyangkut ini masih minggu keberapa ini? Atau masuk ini juga. Ini kan Ustaz Anti malam ni majlis. Lah 2 minggu alang kejabatnya. Ini agak biasa. 2 minggu sudah. Nah, masih ingat tak 2 minggu yang lalu kita bahas apa yang hadir? Tentang apa? Tentang konflik yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Pemicunya apa? Karena ada provokator yang mangkitkan luka lama. Akhirnya ampilah mereka itu berperang. Sampai pertumpahan darah itu terjadi lagi. Gara-gara mereka itu terprovokasi oleh orang yang ingin membuat mereka itu bertengkar lagi dan berperang lagi. Kalau tidak Nabi yang mendamaikan, nengai, maka pertumpahan darah itu pasti terjadi. Setelah Nabi sadarkan mereka nyesel, mereka nangis, mereka nyadar bahwa ini bagian dari tipu daya setan dan musuh. Ngapo pacak kita terbudi, kata mereka tadi.
Akhirnya mereka saling berdoa dan bubar dari lokasi tempat mereka ingin berperang. Jadi ma'asyiral hadirin, kemarin sudah kita ambil beberapa pelajaran di antaranya. Nah, di antara pelajaran yang pada kita ambil dari kisah itu, jangan mudah termakan isu yang memprovokasi. Jangan mudah ngambil informasi dari wong yang ingin memprovokasi itu supaya kita benci kepada golongan tertentu, baik yang individu atau yang non individu. Jangan terprovokasi. Terlebih hadirin, ini pelajaran yang penting ini. Terlebih kalau yang bersangkutan, yang kita nak diprovokasi supaya benci paling tidak sama yang bersangkutan tadi, adalah orang yang selama ini kita kenal tak punya masalah sama kita. Dia depan kita baik-baik. Tidak tunjukkan kalau dia benci, dia iri, dia tak senang sama kita. Biasa duduk galak bareng, ngobrol bareng. Tiba-tiba ada yang ngawak kabar sama kita. Ulan itu sama ini, ecaknya baik di depan. Kalau di belakang habis, tinggal dia omonginnya. Jangan mudah termakan. Walaupun info yang dia bawa itu A1, benar. Karena dia ini mantan intelijen Amerika, misalnya beda. Jangan mudah terprovokasi. Kita ini Pak paling lemah kalau tak tahu apa yang orang omongkan tentang kita di belakang. Paling lemah Pak. Sehingga kita akan beranggapan orang itu baik terus sama kita. Tak rugi kita, tak rusak hati kita, tak kacau pikiran kita. Tapi kalau seandainya yang kita pikir kecaknya orang ini jahat kalau sama aku di belakang, main curiga baik. Itu kalau kumpul ngapa aku galak tak diajak. Jangan-jangan ngomong ke aku dia. Agak duduk bertiga pojok itu aku di sini. Jangan-jangan ngomongnya aku dia. Curiga. Salah. Usah hati pikir gitu. Lemah Pak kalau kita tak tahu apa yang menggawikan di belakang kita. Dan kita ngira mereka tu baik sama kita, sudah lemah. Tak punya musuh. Tak ganti benci. Paling lemah. Dan tak perlu tahu. Wong yang terlalu teliti dengan apa yang digawe ke temennya di belakang dia, itu tak bakal tenang. Telitinya ngorek dulu, ngorek informasi. Kau tu galak jalan sama dia. Nah, aku nak minta tolong, kau aku jujur sama dia tu di belakang aku macam mana? Pernah tak ngomong ke aku di belakang? Jangan. Malah yang seharusnya kalau ada orang yang nyampaikan kepada kita omongan orang lain tentang kita, yang kita kenal orang itu, jangan langsung kita percayai. Kalaupun kita nak percaya, jangan kita tanggapi. Cukup kita nilai dia mana depan kita. Di belakang kita terserah. Kita ni Pak tak sakit hati kalau dia omongi wong dan kita tak tahu. Mati kena macam itu. Benar tak? Habis Pak kita 2 jam dia omongi wong di belakang. Segala kita tak tahu. Tapi mulai sakit itu saat kita tahu. Jadi lemah macam mana? Lemah kita tak tahu. Dan ada orang memang yang nak ganggu mood kita. Ayo budak ni cak ni tenang-tenang hidup. Kita rusak moodnya. Kita kabarkan hal yang bisa ganggu pikiran dia. Tadi kami kumpul 2 jam, kau dia omongi. Benar tak? Iya 2 jam. Rekamannya ada pula. Nah, kacau ni. Berapa kata ini Pak? Berapa kata ini? Nak rusak hubungan. Rusak hubungan itu namam namanya itu. Kalau bahasa Nabi namanya apa? Nama pengadu domba. Nah ini Pak, bayangkan Pak, sahabat Nabi SAW yang ada di lingkaran Nabi itu pun Pak masih bisa termakan isu yang memprovokasi. Bayangkan, sampai mereka saking emosi dan dikuasai oleh amarah, tidak mandang lagi Nabi yang masih ada tengah mereka Pak, langsung nak main pegang baik. Pak yuk, ambillah tombak kamu, kami ambil tombak juga.
perang begitu. Biar selesai, biar tahu siapa yang mendominasi, siapa yang kuat. Daripada kita ribut-ribut ngaku paling kuat. Kita buktikan ya, Nabi masih ada. Itu sahabat. Imannya hebat. Nabi masih ada. Apalagi kita mendidik gitu. Oh, dah baca ni aku kalau dia ngomong di belakang, langsung jadi suruh saya kalau masalah itu. Aku datang ini dia. Oh, janganlah. Jangan. Malah yang harus kita sekat itu adalah orang yang ngawak kabar. Orang yang kabar itu kita sekat langsung. Biar tak berani lagi nyampaikan hal-hal yang semisal ini. Maka yang disebutkan bahwa ada seorang yang terkenal tak mudah diprovokasi, namanya Wahab bin Munabbah. Mungkin kita pernah dengar kisah ini. Wahab bin Munabbah lagi lemah-lemah duduk nyantai, tiba-tiba ada yang datang hampir dia. Wahai Wahab, tadi sebelum aku nyampe ke sini, aku dengar si Fulan yang cimaki kau. Kita pak lagi ngaji di masjid, lemak-lemak ngaji, datang tiba-tiba hamba ini. Apa kabar itu mula? Tadi sebelum aku nyampe ke masjid, aku lewat di depan rumah si Fulan. Dan si Fulan tadi ngomongi kau, nyelek-nyelekkan kau. Apa kau ni? Uji kita tadi sadaqallahul azim, sadaqallah laju. Benar dia ngomongnya itu, benarnya. Wah macamnya ngomong itu. Termakan. Nah ini contoh Wahab bin Munabbah. Belajar kita sama-sama belajar, Wah. Nengen-nengen kayak ini kita nak belajar jadi cak mereka tu. Oh cak ini cara nanggapi hal-hal yang bisa memprovokasi kita untuk benci sama Allah. Kata Wahab bin Munabbah saat orang ini kabar, aku tadi sebelum datang sama kau lewat nemui Fulan dan Fulan tu nyaci kau. Kenal nama Fulan ni. Apa kata Wahab bin Munabbah? Ini jawaban yang nyekat. Amma yadidu syaitan rasulan ghairaka. Apakah setan tidak katik lagi kurir selain kau untuk nyampaikan berita ini? Katik yang lain apa setan yang itu? Apa nak kau ni yang dipilih yang nyampaikan berita ini? Balik dia langsung pak. Balik tak lemak dia dengan jawaban itu. Gagal misi aku jadi dia. Gagal misinya. Tahu? Dia pengen membakar emosi Wahab bin Munabbah dengan bawa cerita tadi. Tapi dia yang terbakar. Dia malah yang ngasuh dak lemak. Nah jadi jawab-jawab ini perlu kita pelajari. Bahkan ada salah satu imam yang lain yang kita sering dengar kisah tentang beliau ini. Saat ada orang yang ngawak isu seperti yang tadi kita ceritakan di atas, si Fulan yang cimaki kau, tanggapannya simpel. Kalau info yang kau bawa itu hoax, kau buat-buat, padahal dia tidak pernah ngomongnya aku dari belakang, sengaja kau buat-buat, apa katanya? Fa anta kadzab, berarti kau pembohong. Kalau berita yang kau bawa sama aku Fulan yang aku itu, yang kau buat-buat berita bukan berita asli, berarti kau itu pendusta. Dan cukuplah balasan terburuk bagi pendusta itu Allah laknat. Cukuplah efek terburuk yang didapat oleh pendusta, malaikat menjauh dari dia kalau bau mulut yang keluar dari dia. Seorang itu kalau berbohong menjauh malaikat. Minnatni rihi, karena bau busuk yang keluar dari mulutnya berupa ucapan dusta. Apalagi kalau dusta yang dia bawa itu bisa memicu konflik, lebih dahsyat lagi. Dan ini kita tengok banyak yang bertebaran di era kita sekarang, media sosial, info-info yang tak tahu latar belakangnya dari mana, kita terima mentah-mentah, malah kita terprovokasi melok menjadi penebar. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati. Tapi kalau info yang kau bawa itu benar, memang ada niat si Fulan tu nyaci aku dari belakang, fa anta nama, berarti kau nak ngadu domba aku. Apa alasan kau ngawak berita itu sama aku? Kau nak ngadu domba aku biar aku ni berkonflik dengan yang bersangkutan. Biar aku balas caciannya dengan cacian.
Agi omongan aku ini kau bawa juga ke dia. Akhirnya kami saling marah. Yang tadi kalau ketemu lempar senyum, ini kalau ketemu lempar batu lagi. Ya karena masing-masing lah tahu kalau. Jadi demikian. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah, nana hati-hati gitu. Orang-orang yang suka memprovokasi ini, Pak, yang sengaja biar kita ini saling benci. Itu kalau dalam bahasa Wahabi apa tadi? Rusulus syaitan, antek setan. Kenapa, Pak? Karena misi utama setan itu, Pak, setelah dia gagal untuk mensyirikkan Jazirah Arab, dia putus asa, Pak, untuk mengembalikan Jazirah Arab seperti sebelum era Nabi Muhammad, yang berhala itu disembah di mana-mana. Setan tak bisa lagi, Pak, untuk mengembalikan Jazirah Arab seperti sebelum Nabi diutus. Tapi yang dilakukan oleh setan apa? Walakin fit tahrish, menyebarkan provokasi sehingga mereka sama mereka saling benci, mereka sama mereka saling musuhi, mereka sama mereka saling tuduh, saling curiga, puncaknya saling bunuh. Terjadi tak? Terjadi. Tahrish. Apa tahrish itu? Provokasi supaya kita ini tidak bersatu, saling tuduh, saling benci. Dan itu misi setan. Orang yang ikut andil dalam misi ini berarti anti setan. Anti setan. Nah, jangan sampai kita terprovokasi. Itu pelajaran yang kita ambil dari cerita yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah, terjadinya konflik itu hal yang lumrah, Pak. Dalam muamalah, interaksi sosial itu, Pak, ada mungkin gesekan, clash, silang pendapat, kemudian memicu adanya pertengkaran. Lumrah. Jangankan milih presiden, milih ET kan ibu. Pemilihan ET, ibu. Pemilihan ini, ibu. Karena adanya ketidaksepahaman. Micu wajar. Jangankan kita dengan wong yang cuman selingkungan beda dengan kita. Karena tidak ada kesepahaman, kemudian konflik. Kita dengan anak ada konflik, kita dengan pasangan ada konflik. Ya, kita beli kursi yang sofa ya, jangan deh, cuma yang lesehan. Yang sofa ya lemah. Yang lesehan be. Akhirnya ribut masalah kursi. Baru masalah kursi ini, Pak. Ya kita beli spring bed yang ada dipannya be lemah. Jangan deh, lemah spring bed biasa bed ini lemah, ada tinggi. Lemah yang tinggi lebih lemah. Ribut masalah kasur, ribut lagi. Mesin cuci, Pak. Beli mesin cuci, ribut masalah merek, lemah lah LG. Tidak lemah lah Philips. Nah, gitu. Kan merek lagu begitu. Masalah merek lagi ribut. Hal-hal kecil, Pak, hal-hal kecil. Karena beda pemahaman, beda pilihan, ribut wajar. Yang tidak wajar itu gara-gara ribut kecil itu jadi besar. Akhirnya putus hubungan. Nah, itu yang tidak wajar. Jadi nggak sahabat nyadar, Pak. Ngapa kita sampai ke tahap ini? Sampai nak berhubungan, sampai nak berperang gitu. Setelah sadar apa katanya? Ini nazwatu syaitan, tipu daya setan ini. Ini muslihat musuh. Setelah sadar mereka pun akhirnya berdoa. Pak, itu kita kalau bersetekan, kalau keles, kalau ibu beda pendapat, jangan berkepanjangan, Pak. Jangan berkepanjangan. Cepat-cepat selesaikan. Tinggalkan ego. Harus ada yang mau minta maaf. Wong yang minta maaf duluan itu tidak mengurangi martabatnya, malah dia tambah mulia. Tapi gara-gara ego mempertahankan jati diri, mesti dia yang datang.
karena aku lebih tua, mesti dia yang datang. Karena aku ini senior, udah lama di sini. Jangan cak itu. Kalau sama-sama begitu itu tidak ganti yang mau minta maaf. Syekh Ali Al-Tantawi rahimahullah, beliau bercerita, Pak, beliau pernah ribut sama kawannya sampai membuat kawannya itu lari ninggalkan Syekh Ali Tantawi. Marah, lari kawannya itu, marah. Dia nak mau lagi ribut, Pak, tinggalkan Syekh Ali tadi, marahnya kawannya tadi. Akhirnya sama-sama Syekh Ali balik ke rumah juga. Sampai di rumah merenung beliau, berkawan lah mau. Karena ada satu hal yang tidak sepaham, jadi tegang. Setelah itu ribut konflik. Ada satu masalah yang terjadi akhirnya membuat hubungan yang lama dibangun harus putus. Kata Syekh Ali, aku harus datang ke rumahnya, harus kuperbaiki lagi hubungan ini. Tak boleh putus dengan cara itu. Datanginya Pak rumahnya, ketoknya, berani Pak. Kalau gitu kan gengsi, malu datangin. Nah itu harus berani gitu. Assalamualaikum, siapa? Pak Ali Tantawi. Nah apa ibu lo boleh datang? Padahal baru ribut. Akhirnya ditimo ngobrol lah. Ribut lagi di rumah tadi Pak. Tapi pada akhirnya ada yang mau ngalah, ada yang mau nyerah. Mereka berdoaan dan tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Mantap. Jadi itu dewasa. Kita kalau ribut tua ini Pak harus dewasa. Tapi yang harus kita contoh Pak, kalau kita ribut itu anak-anak. Anak-anak ribut Pak, tapi damai Pak, main lagi besok. Hari ini kelepak-kelepuk nangis tiga, besok main lagi Pak. Tidak berlarut-larut Pak, budak-budak kalau ribut, budak-budak kalau ribut tidak berlarut-larut. Besok lakap lagi, tak terjadi apa-apa. Udah kecil memang. Tapi kalau udah besar, tak ributnya lama lihat. Ributnya lama. Nah jadi demikian. Pelajaran yang baca kita ambil dari cerita yang terjadi antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita konflik dengan orang, ya cepat-cepat kita selesaikan. Jangan sampai berlarut-larut dan berakhir kepada putusnya hubungan, apalagi dengan keluarga, dengan kerabat, dengan orang tua, ada pantasnya. Tidak pantas itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam kajian yang kita bahas masalah sirah Nabawiyah, tadi juga kita tentang sirah Nabawiyah. Setelah perang Uhud ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antara yang sudah kita pernah sebut adalah tragedi Roji dan tragedi Bi'r Ma'unah. Dua peristiwa ini Pak adalah dua peristiwa yang paling memilukan yang pernah Nabi alami. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pernah menggambarkan Pak situasi dan kondisi Nabi SAW pasca peristiwa ini Pak. Laqad hazina Rasulullah SAW huznan syadidan. Nabi sangat-sangat sedih dengan tragedi Roji dan Bi'r Ma'unah ini. Apa tragedi Roji yang sudah kita pernah ceritakan? Tragedi Roji itu 10 orang yang diutus oleh Nabi untuk dakwah. Ternyata mereka dijebak dan dibantai. Ada satu suku datang ke Nabi. Di tempat kami Islam mulai dikenal. Bisa tak kirim delegasi untuk mengajarkan kami tentang Islam supaya pengetahuan Islam kami lebih bagus. Diutus oleh Nabi 10 sahabat. Ternyata mereka dijebak. Sampai di satu wilayah mereka dikepung dan dibantai. 8 meninggal, 2 ditawan, kemudian pada akhirnya dieksekusi. 10 meninggal. Di bulan yang sama, di tahun yang sama, ada seorang yang bernama Amir bin Malik.
Amir bin Malik ini adalah tokoh yang paling berpengaruh di wilayahnya. Amir bin Malik, tokoh yang paling berpengaruh, Pak. Yang disegeni di tempatnya di Najd. Dia datang ke Madinah nemuin Nabi. Nabi, Pak, kalau ada tokoh yang pengaruh datang, langsung ditawari Islam, dikenalkan Islam. Sebab wong Arab dulu, Pak, kalau sudah kepala sukunya dicekel, maka yang lain nurut. Maka yang lain nurut. Nah, ini wong yang paling pengaruh, Pak, yang kalau dia ngomong yang lain nurut. Takut nak mantap omongan beliau. Namanya Amir bin Malik. Datang ke Madinah, langsung Nabi kenalkan Islam. Ditawari Nabi masuk Islam. Dia tidak nimo dan dia juga tidak nolak dengan keras. Nimo tidak, nolak dengan keras juga tidak. Dan Nabi tidak maksa. Nabi tidak maksa. La ikraha fid din. Tidak boleh maksa wong non muslim untuk masuk Islam. Yang ada dakwah, ngajak, nyeru. Tidak galak dia. Sudah, Nabi tidak maksa. Lalu dia menunjuk penawaran dengan Nabi. Wahai Muhammad, di Najd itu Islam mulai dikenal. Cak mana kalau kau kirim orang-orang ke sana untuk ngajari penduduk sana tentang Islam. Nabi SAW ngomong sama Amir bin Malik tadi. Tapi aku khawatir dengan nasib sahabat-sahabatku yang akan aku kirim ke sana. Takut Nabi SAW, khawatir mereka ini ngapu-ngapu di sana. Secara banyak niat yang jadi musuh Nabi SAW pada masa itu. Kemudian Amir bin Malik menjamin, aku yang akan menjamin keamanan buat mereka. Aku yang jamin. Jangan khawatir, itu kampung aku dan aku yang akan menjamin keamanan untuk mereka. Akhirnya Nabi pun duduk dan mau ngirim orang-orang untuk dakwah di sana. Berapa yang Nabi kirim? 70. Kalau tadi 10, Pak, dibantai. Ini 70. Dan mereka ini orang-orang khusus, orang-orang spesial yang disebut dengan qurra, ahli Quran kalau. Mau spesial ini, Pak. Dikirim orang-orang terbaik kalau ini. Dikirim oleh Nabi, berangkatlah mereka tadi. Dikepalai oleh si wong ini tunjuk oleh Nabi SAW. Berjalan mereka ke wilayah yang dituju. Ketika mereka baru sampai di satu wilayah yang namanya Bi'ir Ma'una, sumur Ma'una. Karena di situ ada sumur terkenal namanya Ma'una. Mereka stop di situ istirahat. Lalu Nabi SAW pada misi ini sempat ngirim surat kepada Amir bin Tufail, sama-sama Amir namanya. Amir bin Tufail. Amir bin Tufail ini, Pak, kalau tadi Amir bin Malik, ini namanya Amir bin Tufail. Amir bin Tufail termasuk orang yang punya pengaruh, tapi tidak sekuat pengaruh Amir bin Malik tadi. Tapi dia punya pengaruh. Dan dia ini wong yang berambisi pengen jadi pemimpin Arab. Ambisi, Pak, pengen jadi pemimpin Arab ya. Sampai-sampai dia pernah datang ke Madinah, nemuin Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan? Dia melobi Nabi. Wahai Muhammad, aku tunjuk kau berapa pilihan. Apa kata Nabi? Kita berbagi, berbagi kuasa. Kau di wilayah timur, aku di wilayah barat. Atau kalau tidak, pilihan kedua. Kalau kau mati, biar aku yang nanti. No, lemaknya. Ambisinya, Pak, jadi pemimpin. Tengoklah dewek kalau ambisi jadi pemimpin. Lobi Nabi Muhammad. Kata Nabi, masalah ini bukan masalah pacak dinjunjung, bukan masalah yang pacak diwariskan. Kenabian ini murni dari Allah. Penggantinya juga, ya Allah yang tentukan. Mana pacak aku tiba-tiba milih kau? Kata Nabi Muhammad, itu tidak cita-cita nganga, jangan nganga ke sana kita nih. Tidak, bukan diwarisi kepemimpinan nih, kata Nabi SAW. Tidak baca tadi. Oh, tersinggung dia. Oh, kedendam dia. Dendamnya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, pas itu Nabi ngirim surat.
untuk disampaikan kepada Amir bin Tufail ini yang diamanai untuk ngantarkan surat ini. Namanya Haram bin Milhan, pamannya Anas bin Malik. Karena Haram bin Milhan ini adik atau kakak ibu Anas, jadi paman dari sebelah ibu. Ini surat untuk Amir bin Tufail, tunjukkan dia dari Nabi. Pas lagi istirahat di Bi'r Ma'unah, Haram bin Milhan berangkat ke kampung Amir bin Tufail untuk menyerahkan surat Nabi. Tahu apa yang terjadi? Pas dia sampai di kampung Amir bin Tufail, ngawak surat dari Nabi, diserahkan kepada yang bersangkutan. Surat Nabi dah dibaca. Kemudian dia menunjuk instruksi kepada wong yang ada di belakang Amir, di belakang Haram bin Milhan untuk nujar dari belakang. Maksud kita bebas nujar. Tunjuk isyarat ini. Ditusuk pak, begitu pak. Tembus. Darahnya itu menerai. Apa yang diucapkan oleh Haram bin Milhan saat tombak itu tembus? Ustu wa rabbil Ka'bah. Ustu wa rabbil Ka'bah. Aku berhasil demi Tuhan yang menguasai Ka'bah. Sampai-sampai pak, yang nujar dia itu pak bertanya-tanya dengan ucapan yang keluar dari mulut. Berhasil apa ini? Lu tuh jangan hasil. Mati dia tuh pak. Makin cepat-cepat ngomong, aku berhasil demi Tuhan yang menguasai Ka'bah. Dia bertanya pak dengan ucapan itu, nyari tahu apa yang dimaksud dengan berhasil di sini. Terngiang terus pak ucapan itu pak oleh si pelaku ini, dan akhirnya itu yang menjadi dan yang membawa si pelaku masuk Islam. Kok bisa orang mati ngomong berhasil? Kok bisa? Ternyata yang dimaksud berhasil itu apa? Berhasil dapat syahid. Dulu cita-cita mereka itu adalah syahid. Dicari niat dengan caranya tidak konyol. Makanya saat dia tahu dia mati syahid, dia langsung ngomong sukses, misi berhasil, dapat syahid. Dan ternyata ucapan ini pak yang keluar dari mulut beliau menyebabkan pelaku masuk Islam. Itu Amr bin Tufail licik, arogan, sombong, angku di dia galau. Maka wajar kalau punya ambisi jadi pemimpin, sifat-sifat ada di dia galau. Nah setelah itu ma'asyiral hadirin, Amir bin Tufail ini memprovokasi sukunya untuk menghabisi sahabat Nabi yang sisa itu, yang ada 69, kita bantai. Yang ada sisanya lah. Tak galak kaumnya, tak galak kami. Ngapa? Menghormati jaminan keamanan dari Amir bin Malik, tak galak kami. Akhirnya dia ngajak suku yang lain. Dapat 3 suku pak, dikepung sahabat Nabi tadi, dibantai sampai habis. Ada 2 tersisa karena berjalan belakang. Sampai di wilayah itu nyinggung kawan-kawannya mati ya lo balik, tidak kejengnya musuh itu. Si kok tewas, si kok selamat. Dapat info Nabi pak, dalam jangka waktu yang berjauh 80 dibantai. Sahabat-sahabat bilang, wah malah Nabi sedihnya. Nah itu yang kata kita kemarin. Dari situlah Nabi SAW mulai melaknat semua aktor yang menjadi dalam atas pembantaian itu. Suku Usayyah, suku Ri'il, suku Zakwat, suku Qara itu dilaknat Nabi SAW dalam kunut nazilah yang beliau baca sebanyak atau selama 1 bulan lebih di sholat 5 waktu. Awal kunut nazilah. Dan isi kunut itu melaknat kaum ini supaya dibinasakan oleh Allah. Ya, kalau doa Nabi kalau dewek. Nah ini tragedi yang memilukan Nabi SAW. Entet aja ini pak. Akhirnya setelah tragedi ini pak, muncul pengkhianatan dari Yahudi. Pertama kali Yahudi yang berkhianat, suku Nadir. InsyaAllah analisa Isya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Taala tambahkan pengetahuan kita tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari bi ridha wa la tudallina wa yansib wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin an-nabiyil ummi